Bayangkan, jika dunia yang kita tinggali saat ini ternyata pernah berbagi ruang dengan spesies manusia lain, yang ukurannya tidak lebih besar dari anak kecil berusia 5 tahun. Namun, mereka adalah pemburu yang tangguh dan cerdas. Ini bukan cerita film fantasi seperti karya J.R. Tolkien, melainkan sebuah kenyataan sejarah yang terkubur selama puluhan ribu tahun di sebuah pulau di Indonesia, tepatnya di Pulau Flores. Sebuah penemuan pada tahun 2003 telah mengguncang pondasi ilmu pengetahuan tentang asal-usul manusia di dalam sebuah gua besar yang lembab dan sunyi bernama Liang Bua. Para arkeolog menemukan kerangka yang kemudian dikenal dunia sebagai Homo floresiensis atau yang lebih populer dengan sebutan The Hobbit. Penemuan ini bukan sekadar tentang fosil biasa, melainkan tentang misteri besar yang menghubungkan antara bukti sains yang nyata dengan legenda lokal masyarakat Flores yang sangat menyeramkan, yaitu legenda tentang makhluk kerdil bernama Ebu Gogo. Saat pertama kali ditemukan, para peneliti sempat mengira bahwa kerangka yang mereka temukan adalah milik seorang anak kecil. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan mendalam pada struktur tulang pinggul dan giginya, fakta mengejutkan terungkap. Kerangka itu adalah milik seorang wanita dewasa yang tingginya hanya sekitar 106 cm atau sekitar 1 meter saja. Berat badannya diperkirakan hanya sekitar 25 kg dengan kapasitas otak yang sangat kecil. Bahkan, hanya sepertiga dari ukuran otak manusia modern saat ini. Ukuran otaknya lebih mendekati ukuran otak simpanse atau kera besar. Namun, anehnya, mereka mampu menciptakan alat-alat batu yang sangat rumit dan bahkan menggunakan api untuk mengolah makanan mereka. Inilah yang membuat para ilmuwan saat itu kebingungan. Bagaimana mungkin makhluk dengan otak sekecil itu memiliki kecerdasan yang hampir setara dengan manusia modern pada masanya? Kehidupan di Pulau Flores puluhan ribu tahun lalu adalah sebuah ekosistem yang sangat unik dan berbeda dari bagian dunia lainnya. Flores adalah pulau yang terisolasi, yang memicu terjadinya fenomena biologis yang disebut dengan island dwarfism dan island gigantism. Dalam kondisi terisolasi seperti ini, hewan-hewan besar cenderung berevolusi menjadi kecil untuk menghemat energi, sementara hewan kecil justru tumbuh menjadi raksasa karena kurangnya predator. Inilah sebabnya, di Flores purba, Homo floresiensis harus hidup berdampingan dengan gajah purba yang ukurannya hanya sebesar kerbau, yang dikenal sebagai stegodon. Namun di sisi lain, mereka juga harus bertahan hidup dari serangan tikus raksasa, seukuran kucing rumahan, dan predator puncak yang sangat mengerikan, yaitu komodo yang ukurannya jauh lebih besar dan lebih agresif daripada yang kita lihat sekarang. Homo floresiensis bukan sekadar penyintas. Mereka adalah pemburu yang handal. Di dalam gua Liang Bua ditemukan banyak sisa-sisa tulang stegodon yang memiliki bekas sayatan alat batu, yang membuktikan bahwa manusia kerdil ini bekerja sama dalam kelompok untuk melumpuhkan mangsa yang ukurannya jauh lebih besar dari mereka. Mereka memanfaatkan topografi gua dan hutan lebat Flores untuk menjebak mangsa. Namun, misteri terbesar muncul ketika kita membahas tentang kapan sebenarnya mereka punah. Awalnya, peneliti mengira mereka bertahan hingga 12.000 tahun yang lalu. Namun, data terbaru menunjukkan bahwa mereka menghilang sekitar 50.000 hingga 60.000 tahun yang lalu. Tepat saat manusia modern, yaitu spesies kita, Homo sapiens, mulai masuk dan menyebar ke wilayah Nusantara. Apakah terjadi persaingan sumber daya, ataukah terjadi konflik berdarah yang membuat mereka tersisih? Hingga saat ini, hal itu masih menjadi perdebatan hangat di kalangan para ahli. Namun, disinilah cerita ini menjadi semakin menarik dan sedikit mistis. Masyarakat lokal di Flores, khususnya suku Nage, yang tinggal di wilayah tengah pulau, memiliki tradisi lisan yang sangat kuat tentang makhluk yang mereka sebut Ebu Gogo. Dalam bahasa setempat, Ebu berarti nenek, dan Gogo berarti pemakan segalanya. Deskripsi masyarakat tentang Ibu Gogo sangatlah mendetail dan konsisten selama berabad-abad.
Mereka digambarkan sebagai makhluk setinggi 1 meter, berjalan tegak, memiliki bulu di sekujur tubuh, dan memiliki perut yang buncit. Mereka dikatakan tidak memiliki bahasa yang jelas, melainkan hanya mengeluarkan suara gumaman yang terdengar, seperti pengulangan kata-kata manusia. Legenda menyebutkan bahwa Ebu Gogo sering turun ke pemukiman warga untuk mencuri makanan, atau bahkan menculik anak-anak. Yang membuat para antropolog merinding adalah betapa miripnya deskripsi fisik Ebu Gogo dengan temuan ilmiah Homo floresiensis di liang Bua. Masyarakat Nage bahkan mengklaim bahwa nenek moyang mereka masih berinteraksi dan bahkan memburu Ebu Gogo hingga beberapa ratus tahun yang lalu, tepat sebelum masa kolonial. Legenda menceritakan bahwa manusia akhirnya merasa kesal karena Ebu Gogo sering mencuri makanan, sehingga warga memberikan mereka serat rami yang mudah terbakar untuk dijadikan pakaian, lalu membakar mereka di dalam gua tempat mereka tinggal. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin Homo floresiensis sebenarnya tidak punah puluhan ribu tahun yang lalu? Mungkinkah mereka bertahan jauh lebih lama di pedalaman hutan Flores yang sangat sulit dijangkau, sehingga mereka terekam dalam ingatan kolektif masyarakat lokal sebagai Ebu Gogo? Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa legenda Ebu Gogo mungkin hanyalah cara masyarakat lokal menjelaskan fenomena alam atau sekadar cerita pengantar tidur untuk menakuti anak-anak. Namun, banyak juga peneliti yang melihat adanya kemungkinan sinkronisitas antara sejarah lisan dan penemuan arkeologis. Jika Homo floresiensis memang bertahan hingga masa yang cukup baru, maka ini akan mengubah peta sejarah evolusi manusia secara total. Ini berarti kita tidak pernah benar-benar sendirian di planet ini hingga waktu yang sangat baru. Fakta bahwa spesies manusia lain yang sangat berbeda secara fisik mampu bertahan di satu sudut kecil di Indonesia adalah bukti betapa beragam dan ajaibnya perjalanan panjang umat manusia. Kini, Gua Liang Bua masih berdiri kokoh, menjadi saksi bisu dari kehidupan sang hobbit yang penuh rahasia. Setiap penggalian baru yang dilakukan di sana seringkali memberikan petunjuk baru yang menantang apa yang kita ketahui sebelumnya. Penemuan Homo floresiensis mengingatkan kita bahwa sejarah manusia bukanlah garis lurus yang sederhana, melainkan sebuah pohon besar dengan banyak cabang, di mana beberapa cabang mungkin tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Entah mereka punah karena perubahan iklim, bencana letusan gunung berapi, atau karena pertemuan dengan nenek moyang kita. Satu hal yang pasti, jejak kaki kecil mereka di tanah Flores telah meninggalkan dampak yang sangat besar bagi dunia ilmu pengetahuan. Mungkin saja di luar sana, di tengah rimba Flores yang masih liar dan belum terpetakan, masih ada rahasia lain yang menunggu untuk ditemukan. Apakah Ebu Gogo benar-benar sudah musnah? Ataukah mereka hanya bersembunyi lebih dalam lagi ke dalam kegelapan sejarah? Misteri tentang The Hobbit dari Flores akan terus menjadi salah satu teka-teki paling menarik dalam sejarah evolusi kita. Membuktikan bahwa terkadang kenyataan jauh lebih aneh dan lebih menakjubkan daripada fiksi yang pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti kami untuk mengungkap misteri lainnya.